Jika setiap pagi saat bangun tidur, Anda masih merasakan tangan dan kaki dingin seperti es. Jika setiap kali berdiri dari kursi, kepala terasa pusing, mata berkunang-kunang, tubuh limbung, dan jika tubuh terus-menerus terasa lelah, suasana hati mudah berubah, tidak lagi bersemangat mengobrol atau melakukan aktivitas sehari-hari. Sangat mungkin penyebabnya bukan semata karena usia, melainkan karena sirkulasi darah yang mulai melambat, seperti sungai yang mulai mengering. Sirkulasi darah bukanlah konsep yang jauh dari kehidupan. Ia adalah aliran kehidupan, membawa nutrisi dan oksigen untuk memberi makan setiap sel, dari jantung, hati, kaki, hingga otak dan organ reproduksi yang tersembunyi di dalam. Begitu aliran ini melambat, semua aktivitas tubuh pun mulai keluar dari irama. Detak jantung melemah, tangan kaki makin dingin, daya ingat menurun, dan bahkan kehidupan intim suami istri pun mulai renggang. Saya masih ingat satu kasus yang sangat dekat. Pak Jafar, 74 tahun, di Kendal. Beliau bercerita bahwa akhir-akhir ini sering merasa kesemutan di kaki, mudah pusing, dan tidak lagi merasa bersemangat setiap pagi saat bangun. Terutama dalam hal kedekatan dengan istri, sesuatu yang dulu sangat beliau hargai, kini mulai jarang terjadi. Setelah diperiksa, dokter menemukan bahwa sirkulasi darah beliau melemah, terutama di bagian kaki bawah dan area panggul. Yang menggembirakan adalah, beliau tidak perlu mengonsumsi obat khusus atau menjalani metode rumit. Hanya dengan satu perubahan kecil, rutin menambahkan 4 jenis sayur ke dalam menu harian, sirkulasinya membaik secara nyata. Tangan dan kaki menjadi hangat kembali, semangat pun meningkat, beliau bisa berjalan lebih cepat, tidur lebih nyenyak. Dan hal yang paling menyentuh hati beliau adalah perasaan sebagai suami mulai kembali. Menurut dokter Sulaiman, 66 tahun, spesialis jantung dan sirkulasi di Yogyakarta, hal ini memang sangat masuk akal. Beliau menjelaskan, sirkulasi darah itu seperti akar dari sebuah pohon. Kalau akarnya sehat, maka daun dan ranting bisa segar. Pada lansia, memperbaiki sirkulasi adalah cara menghidupkan kembali energi dan semangat hidup. Dan yang luar biasa adalah, Anda bisa memulainya hanya dari sepiring sayur. Selanjutnya, saya akan membagikan 4 jenis sayuran yang tampak sederhana, namun merupakan kunci untuk membangkitkan sirkulasi darah, memperkuat vitalitas, dan membawa kebangkitan yang tenang bagi mereka yang berusia di atas 60 tahun. Kita mulai dari sayuran nomor 4, sayuran hijau yang tampak biasa namun penuh kekuatan. Ibu dan bapak yang saya hormati, saat menyebut bayam, atau dikenal juga dengan nama spinach, banyak orang hanya mengaitkannya dengan zat besi, darah, dan manfaat bagi penderita anemia. Tapi jarang yang tahu, ini adalah salah satu sayuran dengan kemampuan alami paling kuat dalam melebarkan pembuluh darah di dunia tumbuhan. Dan yang menakjubkan, efektivitas bayam justru sangat nyata pada usia di atas 60 tahun, saat sistem sirkulasi mulai kaku dan pembuluh darah diam-diam menyempit. Sebuah penelitian dari Queen Mary University, London, yang dipublikasikan dalam Journal of Nutrition tahun 2015, menunjukkan bahwa hanya setelah 7 hari mengonsumsi 150 gram bayam setiap hari, lansia menunjukkan peningkatan nyata dalam kemampuan pelebaran pembuluh darah, membantu darah mengalir lebih lancar ke anggota tubuh dan area panggul. Penyebabnya adalah karena bayam sangat kaya nitrat alami. Senyawa yang di dalam tubuh diubah menjadi nitric oxide, NO, zat yang dapat melebarkan dinding pembuluh darah, menurunkan tekanan darah, dan membantu pemompaan darah merata ke seluruh organ. Saya pernah mengikuti kasus Ibu Wati, 71 tahun, tinggal di Bandung. Beliau bertubuh kurus, tangan dan kaki dingin, kulit pucat dan sering nyeri saat cuaca berubah. Awalnya, beliau mengira ini hanya karena usia lanjut, tetapi setelah sempat pingsan ringan saat berbelanja di pasar, putrinya membawa beliau ke dokter. Hasilnya, sirkulasi darah tepi beliau lemah, terutama di bagian kaki dan pembuluh darah otak. Setelah mendapat anjuran dari dokter untuk menambahkan bayam rebus ringan ke menu makan siang dan menambahkannya ke dalam sup harian, beliau mulai merasakan perubahan yang sangat jelas hanya dalam 10 hari. Mata beliau tampak lebih cerah, bisa membaca koran tanpa menyipitkan mata. Saat berjalan di dalam rumah, kaki tidak lagi terasa lelah yang berkepanjangan. Tangan yang biasanya dingin menggigil saat pagi, kini terasa hangat kembali, membuat beliau merasa lebih nyaman saat memegang benda. Namun hal yang paling menyentuh hati beliau adalah malam-malam yang nyenyak, tidak lagi tidur terputus-putus, dan suasana hati yang perlahan menjadi lebih tenang, tidak mudah marah atau cemas tanpa sebab.
Perubahan itu bukanlah suatu kebetulan. Bayam tidak hanya mengandung nitrat, ia juga kaya akan magnesium, kalium, vitamin K, dan antioksidan lutein. Semuanya berperan menjaga elastisitas pembuluh darah, mengurangi peradangan dan menyeimbangkan tekanan darah. Saat sirkulasi darah membaik, jantung tidak perlu bekerja terlalu keras, otak mendapat suplai yang lebih baik, dan yang paling penting, area panggul serta organ reproduksi juga mendapat pasokan darah yang merata. Pada pria, hal ini bahkan membantu mengatasi gangguan ereksi ringan, karena nitric oxide adalah komponen utama yang digunakan dalam obat-obatan seperti Viagra. Tapi dibandingkan obat, bayam adalah pilihan alami, lembut, dan berkelanjutan. Jadi, baik pria maupun wanita, konsumsi bayam secara rutin membawa manfaat nyata untuk sirkulasi dan vitalitas di usia lanjut. Bagaimana cara konsumsi yang tepat? Bayam sebaiknya dikonsumsi dalam bentuk direbus ringan, dikukus, atau ditumis cepat dengan minyak zaitun. Hindari memasak terlalu matang, karena suhu tinggi dapat merusak kandungan nitrat dan lutein. Tidak dianjurkan makan mentah bagi yang memiliki perut lemah, namun bisa dibuat jus bersama mentimun. Akan membantu menyegarkan dan membersihkan pembuluh darah. Menurut Dr. Sulaiman, saya pernah menyarankan seorang pasien pria berusia 68 tahun di Sleman untuk makan 1 porsi bayam 4 kali seminggu selama 3 minggu. Hasilnya, beliau merasa kakinya tidak lagi pegal, tekanan darah lebih stabil, dan, yang terpenting, hubungan suami istri terasa lebih mudah tanpa harus memakai obat. Catatan ringan, bagi penderita batu ginjal jenis oksalat sebaiknya konsultasi dengan dokter, karena bayam mengandung oksalat alami. Namun jika direbus ringan dan tidak dikonsumsi berlebihan, sayuran ini tetap sangat aman untuk sebagian besar lansia. Ibu dan bapak yang terhormat, dalam perjalanan merawat kesehatan usia lanjut, kita sering mencari sesuatu yang rumit, suplemen mahal, tetapi terkadang satu jenis sayur hijau dalam makanan justru adalah obat hidup yang paling lembut dan efektif. Cobalah menambahkan bayam ke dalam makan siang. 3 kali seminggu, amati perubahan pada tangan, kaki, kualitas tidur, dan suasana hati. Anda akan terkejut dengan dorongan energi yang diberikan oleh sayur sederhana ini. Dan jika bayam adalah permulaan yang lembut bagi sistem pembuluh darah, maka sesudah ini saya akan memperkenalkan satu jenis sayuran berwarna merah tua, namun menjadi asisten diam-diam bagi aliran darah dan vitalitas area panggul. Mari kita lanjut ke sayuran nomor 3, bit merah. Jika bayam membantu melebarkan dinding pembuluh darah seperti pipa lentur, maka bit merah bagaikan aliran darah penguat yang secara diam-diam memberi makan kapiler kecil yang tak terlihat, mulai dari ujung jari kaki, tangan, hingga ke bagian terdalam otak dan area panggul. Saya masih sangat ingat kasus Pak Saliman, 72 tahun, tinggal di Purwokerto. Beliau adalah orang yang ceria, namun beberapa tahun belakangan ini sering mengeluh lelah, pusing, dan mudah lupa. Beliau berkata, "Dulu waktu muda saya kuat sekali, kerja di sawah dari pagi sampai sore tak merasa lelah. Tapi sekarang baru jalan beberapa ratus meter saja sudah terengah-engah, belum lagi kepala rasanya kosong seperti kurang darah ke otak." Awalnya beliau mengira itu hanya karena faktor usia. Namun setelah periksa di klinik setempat, dokter mendiagnosis beliau mengalami anemia ringan, aliran darah di kapiler kepala, dan kaki bawah kurang lancar. Dan yang lebih serius, kadar kolesterol dalam darahnya mulai melewati batas aman. Yang menarik, bukannya langsung diberi obat penambah darah, dokter justru menyarankan solusi yang sangat sederhana. Setiap pagi mengganti-ganti jus dari bit merah segar, diminum bersama sedikit lemon atau wortel. Untuk makan siang, bit direbus dan disantap bersama sayur berkuah atau salad. Hanya setelah sekitar 2 minggu, Pak Saliman merasa tubuhnya mulai bertenaga, ingatan lebih jernih, dan hal yang paling membuatnya senang. Urusan yang satu itu tidak lagi lesu seperti sebelumnya. Kisah beliau bukanlah hal yang langka, karena bit merah memang termasuk salah satu makanan terbaik untuk menutrisi pembuluh kapiler, melancarkan aliran darah, dan yang terpenting, mencegah pembentukan plak kolesterol yang bisa menyumbat pembuluh darah pada lansia. Menurut sebuah studi yang dipublikasikan dalam Hypertension Journal tahun 2013 oleh tim dokter dari University of Exeter, Inggris, konsumsi jus bit sebanyak 250 ml per hari selama 14 hari dapat membantu menurunkan tekanan darah sistolik, meningkatkan kadar nitric oxide dalam darah, zat yang membantu melebarkan pembuluh darah secara alami,
sehingga tekanan darah menurun dan darah lebih mudah mencapai kapiler kecil. Tak hanya itu, bit juga kaya akan betanin dan folat, dua antioksidan yang mampu membersihkan dinding pembuluh darah dan mencegah peradangan akibat kolesterol. Selain itu, kandungan zat besi nabatinya juga membantu meningkatkan produksi sel darah merah. Sangat baik bagi orang yang mengalami anemia ringan, kondisi umum pada orang di atas 60 tahun. Bagi wanita lansia, bit dikenal sebagai makanan yang membantu mencerahkan kulit, menghangatkan tangan dan kaki, serta meredakan gejala pusing atau gangguan ringan pada sistem keseimbangan tubuh. Sedangkan bagi para pria, bit membantu mengalirkan darah secara stabil ke area panggul, sehingga secara alami meningkatkan vitalitas tanpa perlu bantuan obat-obatan. Satu hal menarik lainnya adalah warna merah pada bit, yang tampaknya hanya warna, ternyata menunjukkan kandungan betacianin, zat yang sangat bermanfaat untuk melindungi dinding pembuluh darah dan memiliki efek antioksidan kuat. Ini membantu memperlambat proses penuaan pembuluh darah, mengurangi risiko pengerasan arteri dan stroke. Namun, untuk mendapatkan manfaat maksimal dari bit, kita juga harus mengonsumsinya dengan cara yang benar. Cara penggunaan yang efektif. Gunakan bit segar, cuci bersih, lalu dikukus atau direbus ringan sebelum dibuat jus atau dicampur dalam salad. Jika ingin dikonsumsi mentah, rendam terlebih dahulu dalam larutan garam, lalu bilas kembali hingga bersih. 1 gelas kecil jus, sekitar 100–150 ml. Setiap pagi, diminum bersama jus wortel atau apel adalah pilihan luar biasa untuk memulai hari penuh energi. Selain itu, bit bisa direbus dan dimakan bersama nasi, atau dimasak menjadi sup bersama sayur seperti pak choy, membantu melancarkan peredaran darah tanpa membuat tubuh terasa panas. Catatan ringan, bagi mereka yang memiliki batu ginjal jenis oksalat atau memiliki riwayat penyakit ginjal, sebaiknya konsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsi bit secara rutin karena sayur ini mengandung oksalat alami. Namun jika dikonsumsi dalam jumlah wajar dan cara yang benar, bit sangat aman dan bermanfaat bagi sebagian besar lansia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jika Anda pernah merasa lelah tanpa sebab, tangan dan kaki dingin, atau mudah lupa secara tiba-tiba, sangat mungkin kapiler kecil dalam tubuh sedang mengalami penyumbatan diam-diam, sehingga oksigen dan nutrisi tidak sampai ke tempat yang dibutuhkan. Saat itu terjadi, jangan buru-buru minum obat. Cobalah. Mulai dari segelas jus bit setiap pagi, sepiring bit rebus dimakan siang, dan dengarkan bagaimana tubuh Anda berubah hari demi hari. Dan jika bit membawa aliran darah merah yang sehat ke seluruh tubuh, maka sayuran berikutnya yang ingin saya bagikan, dengan aroma lembut, warna putih gading dan rasa segar, justru sangat efektif untuk mengurangi tekanan pada area panggul dan meningkatkan kualitas tidur malam bagi lansia. Pada bagian sebelumnya, kita telah membahas tentang bit merah, sayuran yang membantu menyuburkan kapiler darah seperti menyiram tanaman yang kering. Namun jika hanya memiliki aliran darah yang kuat, tapi dinding pembuluh lemah dan tekanan darah tidak stabil, maka sistem peredaran darah pun sulit berfungsi dengan lancar. Inilah alasan mengapa sawi sendok, bok choy, sayuran hijau yang segar, mudah diolah dan sangat umum di Indonesia, direkomendasikan oleh para ahli untuk melindungi arteri dan menstabilkan tekanan darah pada lansia. Saya ingin berbagi kisah Ibu Nuraini, 68 tahun, tinggal di Magelang. Beliau orang yang lembut dan pendiam, namun sering merasa tegang dan mudah pusing jika berubah posisi secara mendadak. Dalam pemeriksaan rutin, dokter menemukan tekanan darah beliau sering naik turun, kadang mencapai 150. Tapi hanya beberapa jam kemudian turun ke 110, membuat beliau sering merasa lelah, jantung berdebar, dan cemas tanpa sebab yang jelas. Setelah menyingkirkan kemungkinan penyakit serius, dokter menyarankan beliau cukup mengatur pola makan. Kurangi daging merah, perbanyak sayuran hijau, terutama sawi sendok yang dikukus atau dimasak dalam sup setiap hari. Terdengar sederhana, namun keajaiban mulai terasa setelah 3 minggu. Setiap kali makan, beliau menambahkan semangkuk sup sawi sendok dengan ikan kecil atau jamur, bergantian dengan sayur rebus yang dicocol sambal buatan sendiri. Beliau bercerita bahwa sejak rutin mengonsumsi, tubuhnya terasa lebih bugar, tidak lagi pusing, kepala terasa ringan, dan yang paling terasa, detak jantung menjadi stabil, tidur lebih nyenyak tanpa perlu obat penenang. Apa yang membuat sawi sendok lembut namun kuat seperti itu?
Menurut penelitian dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional Indonesia, Balitbangkes 2019, sawi sendok mengandung kalium alami dalam jumlah besar, mineral yang berperan dalam mengatur tekanan darah dengan cara melemaskan pembuluh darah dan mengurangi ketegangan, sehingga mengurangi beban pada jantung dan otak. Tak berhenti di situ, sawi sendok juga sangat kaya vitamin K1, nutrisi penting yang membantu menjaga elastisitas dinding arteri, mencegah kalsifikasi pembuluh darah, penyebab utama kerapuhan pembuluh dan meningkatnya risiko stroke pada lansia. Yang lebih istimewa, sawi sendok sangat rendah oksalat, zat alami yang jika menumpuk dapat menyebabkan batu ginjal. Hal ini menjadikan sawi sendok pilihan yang aman dan lembut bagi ginjal, serta membantu membuang natrium berlebih, salah satu penyebab utama tekanan darah tinggi pada orang tua. Tak perlu mengonsumsi dalam jumlah besar, cukup semangkuk sup sawi sendok yang dimasak ringan dengan jamur, atau direbus dan dimakan bersama ikan kukus setiap hari, sudah mampu mencukupi lebih dari 20% kebutuhan harian kalium dan vitamin K. Di saat yang sama, juga menambah serat larut, yang membantu membersihkan pembuluh darah dan menurunkan kolesterol jahat. Satu catatan kecil namun penting, jangan menumis sawi sendok terlalu lama, dan hindari penggunaan garam atau penyedap berlebihan, karena hal ini dapat merusak mineral alami serta mengurangi efek pengaturan tekanan darah dari sayur tersebut. Biarkan masakan tetap sederhana dan alami, seperti sifat dasar sawi sendok, agar tubuh bisa menyerap manfaat terbaik darinya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sawi sendok bukanlah obat ajaib. Namun setiap batang sayur yang lembut itu adalah satu langkah kecil untuk menjaga kekuatan dinding pembuluh darah, menstabilkan tekanan darah, dan membantu jantung berdetak tanpa harus bekerja keras. Dan saat jantung terasa lebih ringan, pembuluh darah lancar, maka aliran energi kehidupan pun ikut mengalir. Anda akan merasakan kembali ketenangan dalam tubuh Anda sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas sayuran terakhir, sayuran tradisional yang sangat akrab bagi masyarakat Indonesia, namun ternyata memiliki kemampuan luar biasa, menghangatkan perut bagian bawah, meningkatkan vitalitas, dan membangkitkan kembali keintiman suami istri yang lama tertidur. Jika bok choy membantu dinding pembuluh darah menjadi lentur dan menstabilkan tekanan darah agar jantung tidak bekerja terlalu keras, maka bayam pelangi justru memegang peran yang lebih khusus, memulihkan kapiler-kapiler kecil yang paling halus, dan melepaskan ketegangan tersembunyi di area panggul. Bapak dan Ibu yang terhormat, area panggul adalah bagian tubuh yang sangat mudah terlupakan. Ketika kita membahas kesehatan lansia, kita sering hanya fokus pada jantung, hati, tekanan darah, tulang, dan sendi. Namun jarang menyadari bahwa panggul juga memiliki jaringan kapiler yang padat, mengalirkan darah ke kandung kemih, rektum, hingga organ reproduksi. Ketika kapiler ini mulai mengeras atau tersumbat ringan akibat usia, aliran darah menjadi tidak lancar, memunculkan keluhan seperti sulit buang air kecil, sembelit berkepanjangan, rasa berat di perut bagian bawah, atau kehilangan gairah dalam kehidupan suami istri. Disinilah bayam pelangi, atau yang dikenal sebagai Swiss chard, hadir seperti penyelamat penuh warna. Ibu Sri Wahyuni, 67 tahun, tinggal di Bandung, pernah mengalami sering buang air kecil di malam hari, namun setiap kali hanya sedikit, dengan rasa tegang di perut bagian bawah yang mengganggu tidurnya. Setelah diperiksa, dokter menyatakan tidak ada penyakit serius, namun area panggul menunjukkan tanda-tanda kekurangan aliran darah karena kapiler yang melemah. Alih-alih diberi obat diuretik atau pelemas otot, dokter menyarankan perubahan pola makan, menambahkan sayuran berwarna gelap, terutama bayam pelangi, sayuran dengan batang merah, oranye, ungu yang kaya nutrisi. Ibu Sri mulai mencoba merebus sayuran ini untuk makan siang, mencampurnya ke dalam bubur tawar, atau menumis ringan dengan bawang putih untuk makan malam. Hasilnya memang tidak langsung terlihat dalam beberapa hari, namun setelah 3 minggu, beliau mulai merasakan perbedaannya. Rasa tegang di perut bawah berkurang secara signifikan. Frekuensi buang air kecil di malam hari menurun menjadi hanya 1-2 kali. Dan yang paling terasa, beliau bisa tidur lebih nyenyak, tanpa terganggu oleh desakan ingin pipis yang tak selesai. Beliau mengatakan, yang lebih ajaib lagi adalah, sejak rutin makan sayuran ini, tubuh terasa lega seperti melepaskan beban yang lama dipikul. Menurut Dr. Setiawan, ahli mikronutrisi dan nutrisi sel di Jakarta, bayam pelangi sangat kaya akan flavonoid alami dan senyawa nitrat biologis
yang membantu tubuh memproduksi nitric oxide secara alami, yaitu molekul yang sangat kuat dalam melebarkan pembuluh darah, terutama pada kapiler kecil seperti di area panggul dan kaki bagian bawah. Selain itu, sayuran ini juga mengandung mangan, vitamin E, dan pigmen betalain yang terbukti memiliki efek antioksidan kuat, melunakkan pembuluh darah dan membantu regenerasi sel endotel, komponen utama pembuluh kapiler. Kombinasi ini menjadi fondasi penting untuk memperbaiki sirkulasi darah lokal di area panggul, mengurangi rasa berat di perut, mengatasi gangguan berkemih, sekaligus mengembalikan aliran darah ke organ intim. Masalah yang mungkin sensitif, namun sangat memengaruhi kualitas hidup lansia. Nilai plus lainnya, bayam pelangi memiliki rasa manis ringan, tidak pahit dan tidak getir seperti kale atau sawi pahit. Sangat cocok bahkan untuk lansia dengan lambung yang lemah. Bisa direbus, ditumis, dijadikan sup, atau dicampur ke dalam bubur. Semua cara tetap lezat dan bermanfaat. Namun harap diperhatikan, jangan memasak bayam pelangi terlalu lama. Suhu tinggi yang berkepanjangan dapat merusak senyawa betalain yang berharga. Kukus ringan atau tumis cepat dengan sedikit minyak zaitun dan bawang putih secukupnya, agar rasanya nikmat tanpa kehilangan nutrisinya. Setiap batang kecil bayam pelangi adalah saluran kehidupan yang membantu menghidupkan kembali aliran darah dari perut bawah ke jantung. Saat kapiler hidup kembali dan aliran darah terbuka, maka rasa hidup pun akan kembali. Tidak hanya di tubuh, tapi juga dalam semangat jiwa. Dan yang lebih penting, ketika lansia mulai sadar merawat area panggul secara alami, tanpa obat, tanpa prosedur invasif, itulah langkah awal untuk mendapatkan kembali rasa kebebasan, kekuatan, dan kendali atas tubuh mereka sendiri. Sebentar lagi, kita akan meninjau kembali keempat jenis sayuran luar biasa yang telah dibahas, dan mendengarkan pesan penutup yang penuh makna dari Dr. Sulaiman, seorang dokter yang telah mengabdikan lebih dari 30 tahun hidupnya untuk merawat sirkulasi darah lansia. Bapak dan Ibu yang terhormat, kita baru saja menempuh sebuah perjalanan bersama, menjelajahi 4 jenis sayuran yang tampaknya begitu biasa. Namun ternyata menyimpan kekuatan sunyi yang mampu melancarkan peredaran darah, meredakan ketegangan di area panggul, dan menyalakan kembali vitalitas di usia senja. Mulai dari bayam yang membantu melebarkan pembuluh darah secara alami, lalu bit merah yang membawa aliran darah segar untuk menyuburkan setiap kapiler, kemudian bok choy yang lembut menstabilkan tekanan darah dan melindungi arteri, dan akhirnya bayam pelangi, sayuran yang menghidupkan kembali kapiler halus dan area panggul yang lama terlupakan. Semua itu bukanlah keajaiban, melainkan ilmu yang sederhana, namun mendalam, jika kita cukup sabar untuk mendengarkan tubuh kita setiap hari. Menurut Dr. Sulaiman, spesialis senior bidang sirkulasi di Yogyakarta. Di usia di atas 60 tahun, aliran darah memang tidak lagi sekuat masa muda. Tapi dengan memilih makanan yang tepat, kita bisa membantu jantung dan pembuluh darah tetap bekerja dengan ritme yang tenang dan seimbang, tanpa harus bergantung pada obat. Beliau juga menyampaikan satu pesan penting. Sirkulasi yang lancar bukan hanya untuk hidup sehat, tapi juga untuk hidup yang penuh rasa, penuh kedekatan, dan penuh kasih sayang. Karena ketika darah mengalir lancar, pikiran dan perasaan pun menjadi lebih jernih, lebih ceria, dan lebih hangat terhadap sesama. Maka jika besok pagi Anda bangun tidur dan masih merasa tangan kaki dingin, perut bawah terasa berat, atau tidur malam belum benar-benar nyenyak, cobalah ingat salah satu dari 4 jenis sayuran hari ini. Cobalah nikmati satu porsi secara perlahan, rasakan perubahan kecil di dalam tubuh. Dan setelah 1 minggu, dengarkan kembali suara tubuh Anda sendiri. Kami percaya bahwa hal-hal baik selalu datang kepada mereka yang sabar dan mau mendengarkan tubuhnya sendiri. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada orang yang Anda cintai. Seorang ayah, seorang ibu, atau pasangan hidup. Karena kadang, hanya satu jenis sayur kecil saja sudah cukup untuk mengubah seluruh perjalanan menuju hidup sehat, bahagia, dan penuh makna. Dan jangan lupa untuk berlangganan kanal Vitalitas Emas, agar terus bersama kami dalam merawat kesehatan lansia, lewat ilmu yang mudah dipahami, saran yang nyata, dan pendampingan penuh kasih.